Assalamualaikum, sebelumnya perkenalkan nama saya Tesalonika Yuliati Simorangkir dengan NIM 2023-11306 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif kelas A. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar model Reference Adaptive Control atau yang bisa disebut MRAC dan kasus penerapannya. Sebelum itu, saya di sini ingin menjelaskan apa itu model reference adaptive control adalah salah satu metode pengendalian adaptif, yaitu sistem kontrol yang mampu menyesuaikan parameternya secara otomatis agar keluaran sistem atau plannya selalu mengikuti perilaku yang diinginkan. Berdasarkan suatu model acuan atau reference modelnya, secara sederhana MRAC berfungsi untuk membuat sistem yang dikendalikan dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, gangguan atau perubahan karakteristik fisik plan, sehingga sistem tetap stabil dan memiliki performa yang baik. Lalu terdapat diagram blok dari MRAC yang dimana skema sistem MRAC memiliki dua loop, yaitu loop pertama yang merupakan loop umpan balik antara proses dengan controller, sedangkan loop kedua adalah loop yang mengubah parameter controller. Berdasarkan kesalahannya, perbedaan antara output dari sistem dan output model referensi yang dapat dinyatakan dalam bentuk E sama dengan Y dikurang YM. Loop umpan balik biasanya loop dalam loop, dan loop penyesuaian parameternya disebut dengan loop luar atau outer loop. Dalam MRAC, perilaku yang diinginkan dari suatu sistem ditentukan oleh model dan parameter dari pengendali yang disesuaikan berdasarkan kesalahan, yang merupakan perbedaan antara loop tertutup dan modelnya. Lalu terdapat kasus yang saya ambil, yaitu desain pengendali model reverse adaptive control dengan kombinasi PD untuk mengendalikan keseimbangan pada sistem ball and beam, yang dimana pada BD ini proporsional dan derivatif. Yang dimana model reverse adaptive control merupakan salah satu dari mekanisme kontrol adaptif. Pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan masalah, yaitu mengoptimasi ketepatan jarak tempuh yang spesifikasinya performansinya digambarkan dalam bentuk model referensi dengan sudut penggerak robot sebagai referensi, menyatakan bagaimana model ini proses outputnya seharusnya respons secara ideal. Lalu sistem ball and beam terdiri dari sebuah batang, yaitu beam, dan bola, yaitu ball, yang harus dijaga agar tetap seimbang pada posisi tertentu. Namun, sistem ini bersifat tidak stabil secara alami karena bola akan selalu bergerak ke posisi yang lebih rendah. Jika tidak dikendalikan, berbagai metode kontrol yang telah dikembangkan seperti proportional integral derivative, LQR, dan coefficient diagram method atau CDM. Tetapi yang menghasilkan overshoot tinggi, respon lambat, dan error steady state besar, yaitu kelemahan yang menggunakan model reference adaptive control. Lalu MRAC mampu membuat sistem menyesuaikan diri secara adaptif terhadap perubahan parameternya, sehingga keluaran sistem dapat mengikuti model referensi yang diinginkan. Namun, MRAC murni masih menunjukkan osilasi dan overshoot yang cukup besar. Oleh karena itu, dilakukan kombinasi dengan pengendali PD atau professional derivatif untuk memperbaiki respons sistem, mempercepat rise time, dan memperkecil setting time. Lalu terdapat diagram blok dari kasus yang saya ambil, yang dimana pengendali profesional derivatif merupakan jumlah dari keluaran pengendali profesional dan keluaran pengendali derivatif. Karakteristik pengendali profesional derivatif sangat dipengaruhi oleh kontribusi besar ketiga parameter dari profesional dan derivatif. Lalu terdapat error, di mana error itu merupakan hasil kurang dari hasil penjumlahan kedua pengendali dengan input sistem. Lalu terdapat diagram bloknya, di mana sini terdapat step, di mana step ini berfungsi sebagai sinyal masukan. Lalu terdapat transfer function, lalu terdapat sum, di mana di sini akan mengkalkulasikannya. Lalu terdapat scope, yaitu hasil gambarnya. Lalu terdapat feedback untuk keluarannya. Nah, untuk keluarannya seperti ini, yang dimana didapatkan hasil respon dari sistem ball and beam secara open loop tanpa menggunakan pengendali yang disimulasikan menggunakan MATLAB.
Dan pada hasil respon keluarannya, sistem ball and beam menunjukkan grafiknya sama sesuai dengan rujukan. Masih terlihat bahwa hasil respon sistem pada saat diberikan input sebesar 1 derajat, sistem tidak stabil dan masih terdapat error yang cukup besar. Sehingga berdasarkan hasil pengujian dari sistem ball and beam ini perlu dipasang pengendali yang mampu menghilangkan error, mempercepat respon sistem dan menstabilkan sistem tersebut. Lalu terdapat keunggulan kelemahan dari kasus penerapan saya. Yang pertama, keunggulannya dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan parameter sistem secara real time. Kedua, menghasilkan respon sistem yang mendekati model ideal tanpa harus mengetahui karakteristik plan secara pasti. Ketiga, meningkatkan stabilitas dan ketahanan terhadap gangguan luar. Lalu terdapat kelemahannya, yaitu pertama, perlu proses komputasi yang relatif kompleks. Kedua, jika parameter adaptasi tidak ditetapkan dengan benar, sistem dapat menjadi berosilasi atau tidak stabil. Yang terakhir yaitu tidak semua sistem cocok menggunakan MRIC tanpa kombinasi kontrol tambahan, misalnya proporsional derivatif, proporsional integral derivatif, atau fusi. Lalu terdapat kesimpulannya di mana model reference adaptif merupakan strategi kontrol cerdas yang memungkinkan sistem menyesuaikan parameternya, kontrol secara otomatis agar sesuai dengan karakteristik model ideal. Dalam berbagai kasus ball and beam, motor DC, magnetic levitation, hingga UHV MRIC terbukti meningkatkan kecepatan respon, kestabilan, dan akurasi sistem. Namun, karena MRIC cenderung masih menghasilkan osilasi, maka kombinasi dengan pengendali konvensional seperti proporsional derivatif atau proporsional integral derivatif menjadi solusi terbaik untuk memperoleh performa sistem yang cepat dan stabil. Sekian presentasi tugas 3 dari sistem kontrol adaptif. Saya tutup. Terima kasih.